balik ke tutorial kali ini. Masih di API Laravel 11. Kita akan belajar membuat dokumentasi API secara otomatis. Gambarannya seperti ini. Oke. Kita akan membuat dokumentasi API kita. Ada metode get, ada metode post, dan kita bisa coba dari sini try, kemudian execute. Nanti muncul hasil seperti ini, hasil dari database. Oke. Dan respons headernya. Oke. Supaya kita, misalkan kita mau kasih ke orang bisa pelajari dari dokumentasi API ini. Oke. Untuk caranya, coba kita buka project yang pernah kita buat. Ini di video-video sebelumnya kita menggunakan project ini juga. Di route API kita punya satu route URL post. Ya, ini namanya post. Kemudian punya satu controller. Di sini ada metode index untuk get datanya. Kemudian store untuk insert data. Dan ada show get data by ID. Kemudian ada update dan ada destroy untuk delete. Nah, kita akan membuat dokumentasi API-nya dari metode index ini terlebih dahulu, yang ini ya. Oke. Pertama kita buka terminal, kita install yang namanya Swagger. Kita buka Swagger seperti ini. Oops, bentar. Oh, ini yang generate ya. Kita buka Swagger, install dulu, composer require. Kita clear ini. Oke, composer require Darka online. Kemudian pakai Swagger. Kita enter. Pastikan internetnya terhubung dan bisa mengakses internet ya, supaya bisa install. Nah, setelah kita install Swagger-nya, kita masuk ke controller yang ini, kemudian kita lakukan konfigurasi untuk dokumentasi API-nya. Pertama, kita deklarasikan annotation-nya di sini. Kemudian title kita ganti jadi docs. Oke. Title yang ini itu akan tampil di My API ini. Ganti ini nanti. Kemudian untuk method get yang ini, yang index, kita copy aja. Oke, ini. Yep. Kita save. Kemudian jalankan untuk generate-nya. Copy paste. Oke, generate .default. Mari kita lihat perubahannya ini. Oke, kita sudah punya yang get ya. Kita sudah punya get ini. Kemudian di sini ada get all post. Ini kita bisa ganti post ini ya, URL kita. Kemudian ini keterangan yang kita buat di sini. Misalnya kita ganti dengan get all product. Oke. Deskripsinya a list of product.
Oke, misalnya kita gunakan nama produk, bukan post lagi. Kemudian respons, ini kita buatkan respons 200, berarti sukses ya. Kita save, lalu kita generate ulang. Oke, get all product, bukan post lagi di sini. Kemudian list of product, dan kita coba try it, execute, dan akan kelihatan hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita coba yang metode post lagi. Metode post. Nah, post ini get post itu kita settingnya di sini ya. Coba kita ganti ini jadi post. Kita generate. Oke, terlihat perubahannya. Ini akan berubah di sini nanti. Oke, jadinya post. Nah, kalau kita jalankan ini pasti error nanti. 400, statusnya 400, berarti bad request. Nah, URL yang post ini menuju ke yang store ini, bukan ke indeks ya. Nah, untuk post kita buatkan yang metode post. Kita kembalikan ke get. Lalu kita buatkan ini, kita copy aja biar cepat. Kita taruh di atas metodenya ini. Kita lihat metode. Mana paste? Oke, kita paste di sini. Kemudian kita sesuaikan, misalnya create all new post, new product. Kemudian JSON content. Nah, ini konten yang akan kita post nanti. Require-nya apa-apa aja. Nah, di sini ada image, ada title, description, price, dan stock. Kalau misalkan kita tidak perlu require image, kita hapus. Kemudian ini propertinya. Kita save. Kita coba jalankan ini, lalu kita coba modif supaya kelihatan hasilnya. Kita jalankan lagi, generate doc default. Oke, kita coba reload. Ya, ini untuk metode postnya. Dan kita lihat di sini request body yang require. Nah, ini ada title, kontennya, description, price, dan stock. Kita bisa setting ini, misalnya kita tambahkan di sini ya. Kita copy ke atas. Oke, kita ganti jadi judul. Oke, ini judul. Nah, ini example, berarti ini kayak contohnya itu propertinya itu atau field namanya judul, kemudian tipenya tipe apa. Kalau misalkan tipe string, kita taruh string. Kalau tipenya integer atau number, kita taruh tipenya number seperti ini. Kita save dulu, generate lagi, dan oke, ini sudah kelihatan ada judul yang kita tambah tadi. Oke, ini ya, judul. Title. Oke. Nah, di sini juga kita buatkan dua respon, yaitu respon 201 atau create berhasil dibuat, di post, di save atau di update. Itu kita menggunakan respon 201. Kemudian untuk respon gagalnya kita kasih 400 atau bad request, invalid input pesannya.
save. Kita ke browser, kita lihat. Oke, kita bisa coba di sini, try it, dan JSON yang akan kita kirim ke URL post ini bentuknya seperti ini. Oke, kita ubah misalnya konten, ini konten post, kemudian description, kita coba execute. Oke, responnya 200, great, sukses. Dan coba kita lihat di get-nya, harusnya di sini sudah ada 2 data. Oke, ini 2 data ya. Yep. Sekarang kita coba hapus salah satu data ini, tapi menggunakan dokumentasi API ini. Kita buatkan di sini destroy-nya. Kita copy dari sini, kemudian plug. Oke, pathnya masih sama, kemudian ini metodenya delete, lalu delete product by ID. Oke, kemudian delete produk. Kita coba save dan karena kita akan menggunakan salah satu parameter ID, maka di path ini kita tambahkan ID. Oke, lalu responsnya ini kita taruh tambah respon ini ya, misalnya 500 server error misalnya. Oke, saya tambahkan satu lagi 404. Ini post not found, product not found. Oke. Di sini kita tambahkan karena kita butuh parameter, maka annotationnya parameter, kemudian buka kurung. Nah, ini kasih rapi bagus. Oke, name-nya ID, kemudian parameter ini ada di mana, yaitu di path ya. Di path, kemudian require-nya kita set true, kemudian description, kemudian ID of product. Oke, kita rapikan dulu. Oops. Kita save, kemudian kita coba generate. Di sini errornya karena require. Oke deh, oke save. Kita generate lagi.
dan berhasil di generate. Kita coba lihat hasilnya. Oke, ini sudah ada delete product by ID. Oke, kita masukkan ID-nya di sini nanti. Dan responnya sudah ada ya. Yang sebelumnya kita hanya kasih dua respon code, kemudian di get satu respon code. Nah, kalau kita mau nambah lagi respon code-nya, kita nambah di bagian ini. Oke, kalau di mana ya? Oh, ini tadi. Kita coba nambahkan satu lagi, misalnya 404. Product not found. Oke, save. Kita generate. Karena di sini kurang koma. Oke, generate. Dan kita lihat hasilnya. Kita punya 200 di sini, lalu kita reload, dan sekarang kita punya 404 juga. Oke, kita coba yang delete ini apakah berhasil. Kita try, dan kita masukkan ID di sini. ID-nya kita tidak lihat ini ya. Coba kita lihat dulu ID-nya. Sini kita punya ID 2 dan ID 3. Coba kita hapus yang ID 3. Kita masukin ID 3 di sini dan execute. Responsnya, oh ya, responnya 200. Data berhasil dihapus. Coba kita lihat di get-nya, harusnya sisa 1. Ini kan masih ada 2, kita execute. Dan hasilnya seperti ini. Coba kita tes, misalkan produknya tidak ada 5 misalnya. Execute. 404 dan data tidak ditemukan. Oke. Sip. Jadi begitulah cara untuk buat dokumentasi API seperti ini.